Ganjil misteri. Ganjil misteri. Di sini namanya Sendang Pancuran. Di sini dulu sering digunakan berendam dan juga bermeditasi, yaitu waktu itu sering muncul hal-hal gaib yang tidak masuk nalar. Pada saat itu ada teman-teman yang sedang berendam di sendang itu. Sewaktu dia melihat ada ikan yang kelihatan kerangkanya bisa berjalan, jadi cuman kerangka sama kepala. Ikan itu bisa berjalan seperti ikan yang biasa. Jadi orang-orang itu pada ketakutan, terus lari meninggalkan tempat dia berendam. Setelah itu saya dipanggil yaitu untuk ke tempat yang mana tadinya untuk berendam tadi. Setelah saya di sono di tempat teman-teman berendam, ikan itu sudah menghilang, tidak nampak lagi. Pada saat itu orang-orang pada ketakutan langsung pergi meninggalkannya. Tadinya sudah saya bilangin tidak apa-apa, ini mungkin ada sesuatu hal yang menarik, kamu tunggu saja apa yang terjadi nanti. Dia malah pada pergi, tinggallah satu orang yang menemani saya. Pada saat itu ada cahaya dari atas, yaitu kejadiannya malam Jumat Kliwon pas yaitu pertengahan bulan Suro kemarin. Cahaya tadi turun di depan saya. Setelah di depan saya berwujud burung Garuda, namanya burung Garuda Linantio, yang waktu itu sering ketemu saya di daerah Monas waktu tahun-tahun 90-an. Sekarang dia tinggal di daerah Gunung Lawu. Setelah dia datang, dia bilang mengantarkan ini akan bersesuci di sini beberapa hari. Setelah itu dia berendam di situ. Dia belum memperkenalkan diri kepada saya. Setelah dapat beberapa hari, muncullah kembali burung Garuda tadi mengambil, yaitu yang diantarkan untuk sesuci. Setelah diantarkan, dia berubah wujud seperti sosok seorang, yaitu kalau zaman dulu seperti raja. Terus saya bilang, lah itu yang berendam di situ tadi siapa? Dia bilang itu namanya yaitu Wahyu Mustoko Negoro. Dia pingin sesuci di beberapa tempat termasuk di sini. Setelah itu dia minta pamit, saya akan mengantar ini untuk menyucikan diri di ujung timur Nusantara ini. Ya terserah, saya persilahkan dia pergi dari sini. Setelah itu malam-malam berikutnya banyak teman yang menanyakan apa munculnya, yaitu ikan yang berkepala dan badannya berwujud kerangka seperti ikan yang sudah tidak layak hidup lagi karena udah kelihatan tulang belulangnya, yaitu dari mulai leher ke belakang. Jadi ikan itu cuman hidupnya dari leher saja, kira-kira dari kepala itu yaitu
di tempat siripnya ke belakangnya sudah berupa tulang belulang. Saya bilang itu bertanda itu akan ada sesuatu yang datang. Ternyata yang datang yaitu namanya Wahyu Mustikonegoro atau Mustika itu kepala. Jadi yang datang adalah wahyu untuk yang nantinya sebagai pendamping seseorang yang akan terpilih nanti. Tapi sekarang dia lagi sesuci di ujung timur. Setelah saya berkata begitu, dia langsung mengatakan bahwa dia kecewa setelah ditinggal pergi. Ya memang di situ banyak muncul hal-hal yang di luar nalar atau yang dikatakan yaitu di luar nalar, misteri, yaitu yang tidak masuk akal. Di situ sering terjadi hal-hal yang demikian. Setelah begitu, dia setiap malam sering datang bagaimana supaya bisa ketemu lagi. Lah ketemu lagi ya lama. Mungkin bisa ketemu tapi yang lain. Setelah saya gitu, dia juga bisa melihat penampakan. Pertama penampakan yaitu seekor naga yang berkepala manusia. Terus juga seorang perempuan yang berkepala berambut panjang tetapi matanya merah. Setelah dia melihat begitu, dia nanya lagi, lah kok ketemunya lain? Ya lain, wong yang satunya itu udah pergi, ini kan tinggal yang lain. Setelah dia melihat itu, dia malah tidak kelihatan lagi. Yaitulah namanya ganjil misteri yang ada di Sumber Pancuran. Jadi memang kalau tidak membuktikan sendiri itu tidak akan tahu. Tetapi kalau udah mengetahui itu malah akan penasaran. Jadi banyak orang yang suka mempertanyakan apakah itu yaitu yang terjadi di Sendang sini. Makanya daripada jawab satu persatu, kita unggah di YouTube sini. Yaitulah pengalaman saya masalah ganjil misteri yang ada di Sumber Pancuran. Beginilah kisahnya Sumber Pancuran, yaitu waktu dulu tahun sekitar 50-an sampai 60, yaitu pernah kedatangan dari tamu-tamu yang besar. Waktu itu ada upacara besar, yaitu melibatkan waktu itu dari angkatan mobilnya sampai puluhan. Bahkan upacara tersebut secara waktu saya masih kecil dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi waktu itu. Di situ waktu itu peresmian sumber, yaitu untuk pertama untuk persawahan, kedua untuk minum waktu musim kering, yaitu di daerah Gunung Kidul waktu itu masih kering. Setiap musim kering mengambil di situ yang waktu itu diprakarsai oleh tentara-tentara yang dari Magelang. Dan waktu peresmian besar-besaran membuat alat untuk mengedrop air, waktu itu juga melibatkan beberapa pejabat yang waktu itu peresmiannya sampai melibatkan ribuan orang dan ratusan mobil yang datang waktu itu tahun sekitar 60 kurang lebihnya tahun itu. Waktu itu belum banyak mobil kayak sekarang. Jadi saya agak bingung waktu itu karena masih kecil. Saya juga nggak bisa menceritakan panjang lebar karena waktu itu saya masih sangat kecil, belum tahu saya ya banyak mobil dan
ada upacara besar, yaitulah misteri yang ada di Sendang Pancuran. Demikian pengalaman saya. Saya minta dukungan untuk berikan subscribe untuk tayangan saya ini. Mudah-mudahan bisa perbaiki tayangan saya berikutnya. Terima kasih.